angkat kepala dan kita pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami, dan kami merasakan kebaikan Engkau yang luar biasa dalam keluarga kami, dalam hidup kami, dan kami masih bisa bernapas, kami bisa hidup semua anugerah Tuhan, dan kami utamakan di atas segala-galanya sebelum kami mengadakan selain kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat kepada Engkau, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yunus pasal 2. Yunus pasal 2 ayat pertama sampai ayat 10. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya, dan dalam perut ikan itu katanya, dalam sana aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkut oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan umat mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera yang merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku, di dalam gunung-gunung aku tenggelam ke dalam dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku pada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirman Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kita perhatikan firman Tuhan yang sangat baik buat kita pada pagi hari. Kita perhatikan pada ayat yang ke-7. Ketika jiwaku lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampai doa kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Firman Allah berkata, ketika jiwa Yunus letih lesu di dalam dirinya, teringatlah Yunus kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat ini, kita dapat berkat betapa liciknya manusia. Makanya firman Tuhan, betapa liciknya hati, betapa liciknya hati, betapa liciknya manusia. Ketika dia mengalami penderitaan, ketika mengalami didikan Tuhan, baru teringat Tuhan. Ketika mengalami masalah, ketika mengalami persoalan, baru teringat Tuhan. Justru yang Tuhan mau bukan menghadapi masalah atau persoalan ini teringat Tuhan, tetapi setiap saat, setiap detik kita ada hubungan dengan Tuhan yang harmonis, bagaikan hubungan suami istri yang harmonis. Ini justru yang Tuhan mau, bukan waktu susah, waktu ada masalah atau problem kita mencari Tuhan, salah tidak. Tetapi yang Tuhan mau itulah
waktu tidak ada masalah, waktu tidak ada persoalan, kita selalu ada hubungan dekat dengan Tuhan. Banyak hubungan suami. Ini yang Tuhan mau. Kita lihat ini, Yunus ternyata licik. Ya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Jadi ketika letih lesu baru ingat Tuhan. Tapi ketika senang lupa Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau. Justru saya bangga dengan saudara. Saya bangga dengan saudara. Saudara tidak dengan tubuh lesu, tidak, tapi dalam keadaan tubuh yang sehat. Pagi-pagi sebelum mengadakan aktivitas, belum ada persoalan-persoalan yang lain, saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Bukan waktu ada masalah. Yunus ternyata di dalam masalah baru mencari Tuhan. Salah tidak, tetapi itu bukan maunya Tuhan. Ternyata di dalam masalah saat itu dia berada di dalam kerumitan antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Maka dia mengeluh, berjerit kepada Tuhan, teringat kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam firman, sampailah doaku kepada Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doa Yunus kepada Tuhan ke dalam bait yang kudus. Kita perhatikan di dalam penderitaan, di dalam masalah, Tuhan ingat doa Yunus. Di mana Tuhan ingat doa Yunus? Dan sampai ke bagian, perhatikan ayatnya 6b. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahmu. Perhatikan ayat 6b. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku. Jadi saat dalam keadaan krisis, Tuhan ya sekalipun tidak mau apa dari maunya Tuhan, tetapi Tuhan dengar. Dari dalam liang kubur Tuhan menaikkan nyawa. Sahabat, kalau Yunus tidak berarti lesunya mencari Tuhan, sekalipun ada persoalan, doanya didengar oleh Tuhan. Sebab dia antara hidup dan mati, sebab dia ada dalam kehidupan. Kalau Tuhan tidak tolong, mati. Kalau Tuhan tidak nolong, Yunus mati. Apalagi sekarang, saudara tidak ada persoalan, pasti Tuhan dengar doa saudara. Amin. Kalau Yunus antara hidup dan mati, Tuhan dengar doanya. Apalagi doa saudara, pasti Tuhan dengar. Tuhan dengar jeritan hati saudara. Tuhan dengar apa yang menjadi pengumuman saudara juga. Yunus dalam keadaan krisis itu, Tuhan dengar apa lagi? Saudara, Tuhan pasti tolong, Tuhan akan selesaikan, dan Tuhan pasti berkati apa yang masalah. Saya percaya Dia pasti tolong dan memberkati saudara. Yunus didengar Tuhan apa sih? Tuhan pasti dengar saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Yunus seorang nabi yang tidak taat pada Engkau, tapi dia berdoa di dalam penderitaan. Apalagi kami anak-anak yang taat kepada Engkau, yang selalu dekat dengan Engkau, selalu mengadakan mesbah keluarga, selalu mencari Engkau. Engkau juga pasti mendengar doa kami antara kami saudara dan mencari nafkah atau berbicara. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai kami terpapar memberikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan,
para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berada di depan dan berperang melawan virus. Hikmat-Mu Kau berikan buat mereka semua dan tugas-tugas yang berat. Dan kami bersyukur bahkan Indonesia mulai vaksin dan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan kehidupan. Dan kami bersyukur kepada Engkau yang meninggal semua orang. Biar juga yang sakit Tuhan semua orang, tapi sembuh semua. Terima kasih Bapak Surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.